Avatar Yesus sudah dihadirkan dalam bentuk Artificial Intelligence atau AI. Inovasi ini ada di kapal Saint Peter yang terletak di kota Lucerne di negara Swiss. Proyek ini yang dikenal sebagai Deus in Machina menghadirkan avatar Yesus di bilik pengakuan dosa. Tak tanggung-tanggung, avatar ini dapat berbicara dalam 100 bahasa. Hal ini memungkinkan pengunjung untuk berinteraksi dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan keagamaan mereka. Kabarnya, lebih dari 1.000 orang telah berinteraksi dengan avatar ini. Tidak sedikit di antaranya merasa mendapatkan suatu pengalaman spiritual. Sementara itu, beberapa bulan yang lalu muncul ChatGPT Muhammadiyah. Seorang dai dari Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Ustadz Kasmui, menciptakan ChatMu-GPT. ChatMu-GPT adalah ChatGPT yang telah dikustomisasi, dilengkapi dengan database dari 20 buku penting terkait Muhammadiyah. Alat ini dirancang untuk memudahkan warga Muhammadiyah dalam mencari dan memahami materi kemuhammadiyahan tanpa harus membuka buku. Keduanya tadi ini tentu menarik. Yesus AI sendiri sebenarnya masih dalam tahap uji coba, sedangkan ChatMu-GPT pun tentu masih dalam tahap pengembangan. Saya sendiri sudah mencoba ChatMu-GPT. Saya masukkan pertanyaan begini. Menurut Muhammadiyah, apakah boleh memiliki waifu dari anime? Dan ini jawabannya. Oke, saya kecewa. Keduanya adalah contoh dari produk AI di tengah kehidupan beragama umat manusia. Kedepannya mungkin akan banyak lagi bermunculan produk-produk berbasis AI yang serupa. Adapun produk-produk yang sudah ada tidak menutup kemungkinan akan lebih dikembangkan lagi sehingga menjadi lebih sempurna. Pertanyaannya, kemana arah kehidupan beragama kita di tengah berkembangnya teknologi AI ini? Muncul pertanyaan lainnya, seperti apakah AI akan menggantikan peran ahli agama? Pertanyaan ini wajar muncul, sebab selama ini kita sering mendengar bahwa AI itu akan atau bahkan sudah mengambil alih beberapa pekerjaan manusia. Jika pekerjaan manusia saja berpotensi dapat diambil alih oleh AI, maka bagaimana dengan hal-hal yang dilakukan oleh ahli agama? Nah, mari kita bahas. Bayangkan sebuah dunia di mana semua pertanyaan agama dapat dijawab oleh AI dengan akurasi yang luar biasa. Saya ulangi, akurasi yang luar biasa, nggak seperti meta yang sekarang. AI dengan akurasi yang perfect yang dimaksud ini telah mempelajari seluruh kitab suci, tafsir, hingga komentar ahli agama yang pernah ada dalam sejarah. Setiap doa, hukum, ritus, hingga kekayaan tafsir dapat dijelaskan hanya dengan satu pertanyaan sederhana. AI semacam ini tentu bisa menceritakan kepada kita sejarah suatu agama dengan valid, lengkap dengan sumbernya dan didukung miliaran data yang diverifikasi. Saat kita bingung tentang makna sebuah ayat di kitab suci, maka AI ini mampu memberikan interpretasi lintas tafsir dari banyak ulama. AI ini tak pernah lelah, tak punya kepentingan dan selalu siap membantu 24/7. Ahli agama berupa manusia mungkin terbatasi waktu dan ruang, tapi AI ada di mana-mana dan siap kapan saja. Ya, asal ada kuota dan siap berlangganan saja sih. Kita tidak perlu lagi datang jauh-jauh menuntut ilmu agama. Kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari dan membandingkan perbedaan pendapat para ahli agama. Dengan sekali bertanya, dengan sekali klik, AI super cerdas ini akan menjawab pertanyaan kita dengan cepat dan tepat. Pertanyaannya, mungkinkah hal ini terjadi? Kalau hanya sekedar memberikan informasi agama yang sangat komplit, maka AI semacam ini sangat mungkin untuk ada di masa depan. Masalahnya, jika AI semacam ini ada, apakah kita masih membutuhkan ahli agama? Pertanyaan semacam ini wajar untuk muncul. Alasannya begini. Sekarang, diskusi seputar AI lebih banyak berfokus pada kaitannya dengan pekerjaan manusia. Apakah AI akan mengambil alih pekerjaan manusia? Ada banyak jawaban atas pertanyaan ini. Namun intinya adalah, jika pekerjaan manusia saja berpotensi untuk diambil alih oleh AI, atau minimal mengalami disrupsi dengan kehadiran AI, maka itu juga akan berlaku kepada para ahli agama. Karena ahli agama sendiri nyatanya juga adalah sebuah pekerjaan. Sepakat atau tidak, ahli agama dalam banyak konteks adalah sebuah profesi. Tidak sedikit orang yang menghidupi diri karena mampu menjual kemampuannya yang berkaitan dengan agama. Kita dapat membayangkan begini. Misal, seorang ahli agama bekerja sebagai dosen yang mengajar terkait agama di sebuah universitas. Tugasnya tentu mengajar hingga menulis riset. Biasanya, dosen membutuhkan asisten yang terampil untuk membantunya. Asistennya pun harus punya keahlian di bidang agama, karena dosen tadi mengajar di bidang tersebut. Namun, jika ada AI
yang dapat menyusun materi, membantu menyelesaikan riset, dan lain sebagainya, apakah masih diperlukan seorang asisten dosen? Mungkin sang dosen lebih memilih berlangganan layanan AI dibandingkan menggaji seorang asisten. Ya, apalagi asistennya tuh gengsi, dikit-dikit mengeluh di sosmed. Nah, di sini masalahnya. Kan orang bekerja itu dapat dua hal ya. Pertama, dia semakin ahli di bidang yang dikerjakannya. Kedua, dia dapat gaji untuk bertahan hidup. Namun karena posisi asisten tadi tergantikan oleh AI, maka dua hal penting ini terancam. Ia yang sebelumnya dapat bekerja sebagai asisten dosen tidak lagi memiliki tempat untuk belajar dan berkembang secara profesional, sekaligus kehilangan penghasilan. Karena kehilangan penghasilan, ia harus mencari pekerjaan lain, tentunya untuk bertahan hidup. Bisa jadi, pekerjaan yang didapat tidak berkaitan dengan mengembangkan potensinya untuk menjadi ahli agama. Karena ia mengerjakan sesuatu yang lain, maka ia sulit berkembang menjadi ahli agama. Dari sini dapat kita spekulasikan bahwa ahli agama mungkin tidak akan tergantikan sepenuhnya, namun tetap saja akan merasakan efek disrupsinya, seperti asisten dosen tadi. Kira-kira kalian punya nggak contoh spekulasi lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Penceramah juga bisa terkena dampaknya. Kita sering mencari kajian atau ceramah yang sesuai dengan kebutuhan dan minat kita. Kalau kita punya pertanyaan absurd, mungkin akan mencari Habib Ja'far. Kalau lagi galau, mungkin akan mencari kajiannya Ustadz Hanan Attaqi. Kalau suka di roasting, mungkin kita membutuhkan kiai yang satu ini. I got a question, by the way, a couple of days ago, of someone saying, those who play soccer, or football as we call it, on grass, are they sinful because they are running on grass and they're hurting the feelings of grass? What is this? Namun kedepannya, mungkin yang akan menceramai kita adalah AI. Bagaimana bisa? Sebab kebutuhan kita, minat, apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan, kondisi kita, dan lain sebagainya, itu semua adalah data. Ya, data. Siapa yang mampu menguasai dan memiliki banyak data, serta mampu mengolahnya secepat kilat? Tentu saja AI. Data adalah alasan mengapa sosial media mampu membuat kita scroll sampai lupa waktu. AI di masa depan tentu akan lebih canggih dari sosial media yang ada hari ini. Jika data-data ini benar-benar mampu dimiliki dan diolah oleh AI, bukan tidak mungkin di masa depan nanti, AI akan mampu membuat kita betah dengan ceramah-ceramah yang dibuatnya. Iya, ceramah yang dibuat oleh AI. Bahkan, AI akan mampu menjadi avatar dari tokoh-tokoh terkenal yang kita sukai. Seperti di awal tadi, sekelompok orang membuat Yesus AI. Nah, bukankah sangat mungkin di masa depan akan ada Habib Ja'far dalam bentuk AI?